Saudara, kita masih akan belajar tentang waktu dan kesempatan. Kesempatan berbicara tentang peluang. Tetapi kita akan belajar satu tema, expecting a new thing. Kalau saya tidak salah ya, yang bisa bahasa Inggris benar. That's right. Expecting. Saudara, roh kita tuh sebetulnya luar biasa. Yang saya katakan roh itu manusia batiniah kita. Cuman seiring dengan waktu, kejenuhan, kebosanan, ya hidup sepertinya biasa-biasa. Dinamika yang di dalam ini turun, saudara, redup. Sehingga kita hanya mengerjakan segala sesuatu menurut jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita yang sudah tersetting tanpa kita sadari pada hari-hari yang lalu. Kita nggak ingin jalani tahun baru ini dengan semua konsep-konsep yang di tahun 2022 kemarin. Yaitu perasaan gagal, lihat teman kita, dia akan begitu lagi. Dia akan begitu lagi, lihat pasangan kita, dia juga nanti gini lagi. Saudara, siapa bilang? Tuhan sedang bekerja, amin. Tuhan bahkan sedang meningkatkan intensitas pekerjaannya. Iya saudara. Menjelang kedatangannya pada kali yang kedua, menjemput gerejanya, dia sedang mempersiapkan engkau dan saya begitu rupa. Supaya engkau sungguh-sungguh menggenapi rencananya, yaitu menjadi pelita yang tidak redup, tapi pelita yang menyala dan ditaruh di atas kaki Dian. Itu artinya Anda, seperti tema Natal kita, it's time to shine. It's time to shine. Haleluya. Saya mau menyampaikan sekali lagi kata-kata Tuhan. Kalau Anda menangkap ini dalam manusia batiniahmu, saudara, sekalipun hari Senin besok hari yang sama, Anda masuki dengan gelora yang beda. Yang di dalam ini beda, saudara, itu akan seperti magnet menarik sesuatu yang berbeda. Betul. Tapi kalau Anda tidak menghidupi kehidupan yang seperti ini, tidak heran. Kita seperti sebuah putaran yang tanpa makna banyak, saudara. Dan sepertinya kita akan masuk kembali dalam masalah yang sama. Kita akan masuk lagi dalam pergumulan yang sama. Kita akan berputar-putar seperti itu saja. Tapi saya mau beritahu, Tuhan kita Tuhan yang tidak sama dalam perkara ini. Kasihnya, kuasanya tetap sama. Tapi dia tetap bekerja dengan cara-cara yang baru. Katakan amin. Saudara, banyak kalau Anda baca dalam Alkitab, dia Tuhan yang bekerja dengan cara-cara yang baru. Yeremia 18 mencatat, kalau bejana di tangan seorang penjunan, rusak, retak, tidak seperti yang sebelumnya diharapkan. Tidak jadi seperti bejana yang semula diharapkan, dia tidak membuang. Tapi dia membentuk kembali. Nah, karena itu izinkan Tuhan memodifikasi hidup kita. Kita sudah jadi pribadi yang mudah dimodifikasi enggak? Karaktermu, jam tidurmu, pemikiranmu, gayamu. Kalau Anda masih jadi seorang yang susah dimodifikasi, perkara yang baru itu yang sedang Tuhan kerjakan, tidak siap Anda respon. Karena saudara, anggur yang baru membutuhkan wadah atau kirbat atau kantong anggur yang baru. Katakan amin. Nah, kantong anggur yang baru itu bukan sekedar hati, tapi pikiran kita, cara kita merespon. Abraham sudah begitu lanjut usia, tapi ketika malaikat dan Tuhan sendiri datang, dia respon. Karena dia mengharapkan sesuatu yang baru terjadi. Dan penjunan dalam Yeremia 18 itu sudah membentuk. Kata membentuk ulang itu artinya apa? Memodifikasi. Dari tahun 2022, saya mewajibkan diri saya kembali memegang keyboard saya di rumah. Setiap pagi, kadang malam, tiap pagi. Saya mau berkata tiap talenta dalam hidup saya biarlah bertambah-tambah. Saya bahkan bilang gini, siapa tahu nanti usia saya 60 tahun,
Saya bisa menginspirasi anak-anak muda. Saya masih mau berolahraga. Siapa tahu usia saya 60. Saya bisa menginspirasi anak-anak muda, orang-orang tua. Saya masih mau membaca, saya masih mau traveling. Saya masih mau explore banyak hal. Saya masih. Itu orang yang expecting a new things. Wah, saudara, pemimpin-pemimpin besar seperti Pak Jokowi, ya itu dia. Punya sesuatu dalam jiwanya. Makanya perkara ini bukan hanya dimiliki oleh orang-orang rohani. Sayangnya, saudara, orang-orang dunia yang belum kena Yesus, yang belum kena kebenaran saja, hidup dengan cara seperti itu. Itu sebabnya bisnisnya tidak 1, 2, 3, 4, 5. Tumbuh terus. Karena dia punya satu yang dia gelora dalam dirinya. Aku ingin sesuatu yang baru dalam kamus umum. Aku pengen mainan yang baru. Maksudnya bisnis yang baru. Benar loh saudara. Apakah Anda sedang disetting oleh dunia ini jadi orang yang begitu-begitu saja? Gak heran, bangun pagi gak ada gelora. Gak bangun pagi, yang saya maksud gelora, lihat jam tuh Anda bisa lompat bangun. Karena waktu dan kesempatan terbatas. Haleluya. Yang kedua, Anda bisa mengikhlaskan yang sebelumnya Anda kerjakan, Anda tidak kerjakan lagi. Karena Anda expecting a new things. Anda mengharapkan sesuatu yang baru. Loh, kalau Anda kerjakan lagi sesuatu yang sebelumnya ada rutin itu, tidak heran Anda kehabisan waktu, Anda kehabisan kesempatan. Saya orang yang sebetulnya kalau secara karakter, template-nya sama. Doa, nyembah, baca, bangun, mandi. Tapi kemarin pagi-pagi udah ada yang ngajak, sarapan yuk, bukan di rumah. Di pasar. Untung pasarnya pasar modern. Dan itu sesuatu yang dalam tanda kutip sebetulnya saya harapkan. Apa yang Anda harapkan? Coba lihat, pandang kanan kiri, apa yang kau harapkan di tahun baru ini? Jodoh bang. Tuhan tahu, haleluya. Coba ya spesifik ya. Yang pertama Anda harus siap dimodifikasi. Yang kedua Anda harus siap dikalibrasi. Dikalibrasi itu ditata ulang, dikelola ulang, diselaraskan ulang. Karena kalau Anda tidak dikalibrasi ulang, Anda akan nimbang itu menurut konsep perasaanmu sendiri. Ya nggak bisa, ya capek. Itu sebabnya pasukan Gideon itu dieliminir. 20.000, betul ya, 20.000 ya. 200, ya 20.000 kalau nggak salah. Dan sisa berapa tuh, 300.000. Ujungnya tinggal 300 orang. Dan orang-orang ini yang kalau Anda baca renungan di Alkitab, mereka tuh petani-petani biasa, tapi bergabung dengan Gideon jadi warrior. Anda siap nggak? Dikelola ulang. Anda dikalibrasi. Doa Anda bukan lagi tentang minta. Tapi doa Anda masuk ke alam rohani yang berbeda hari ini. Anda mendeklar janji Tuhan. Anda memperkatakan perkataan Tuhan. Saya sedang mengalami itu. Saya sedang mengizinkan Tuhan merubah pendekatan saya. Sekalipun itu dimulai dari sebuah frustasi. Anda pernah lihat guru yang frustasi? Anda pernah lihat guru yang frustasi? Nah, Bang Horas benar sekali. Tapi saudara harus tahu,
Orang-orang yang mencapai titik rendah frustasi dan mampu bangkit lagi. Banyak orang tuh gak mau jadi frustasi dan bangkit lagi. Dia mau apa? Aman. Orang yang frustasi itu orang punya harapan. Oh jelas. Kalau Anda gak pernah frustasi, jelas saya pastikan Anda gak harap apa-apa. Kalau Anda frustasi tetapi bangkit lagi, itu yang menyenangkan Tuhan. Aku gak pernah frustasi. Wong Yesus saja frustasi juga, saudara. Sampai dia bilang, tidak mampukah engkau berjaga-jaga 1 jam saja di Getsemani? Kata-kata tidak mampu, Anda ngerti gak sih? Ya Tuhan, gitu loh saudara. Oh my God. Si JJ itu mana? Oh my God, gitu. Hanya 1 jam kamu gak mampu, Petrus, Yakobus, Yohanes. Jadi Yesus itu mengharapkan sesuatu yang beda dari 3 orang murid ini, dari antara 12. Tapi juga dia belum temukan, teman-teman. Mari kita akan lihat dalam Matius pasal 25 ayat 10, katakan expecting new thing. Tepuk bawah kanan kirimu, harapkan sesuatu yang baru. Senyumnya harus baru dong. Saudara, senyum kita tuh sebetulnya komunikasi. Jadi, kalau Anda senyum dengan awan yang mendung, itu sebuah komunikasi. I'm alright. Kalau Anda senyum dengan orang yang mengecewakan Anda sedang mengkomunikasi. Ya, oke. Mau ditambah panjang? Dan dengan cara itu, saudara, Anda bahasa orang itu di atas angin. Artinya apa? Ya kalau di atas angin itu udah menang kemana-mana. Menang di kemana-mana. Jadi cuaca tidak mempengaruhi, tanggal tua nggak mempengaruhi, orang datang minta dukungan tidak mempengaruhi, ya kan? Haleluya. Mari kita akan lihat firman Allah Matius pasal yang ke-25 ayat 10. Mari kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Mari kita akan baca sama-sama. Dari ayat 9-nya ayat 10. 2 ayat ini. Ayat 9 mulai. 2, 3. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Terima kasih, silakan duduk. Saudara tangkap dengan cepat. Ayat ini ya bicara tentang kesiapan gereja Tuhan menyongsong kedatangan Tuhan. Tapi Tuhan oleh rohnya mau berkata begini, saudara. Orang-orang yang terlena dengan malam yang tiba, yang kemudian membiarkan pelitanya mulai redup dan dia tidak menyadari, dia tidak punya minyak persediaan. Sekali lagi, dia tidak menyadari tidak punya minyak persediaan. Saudara, akan tiba waktunya, sekalipun kita sudah dipanggil, Anda sudah percaya Yesus, Anda tidak masuk ke babak berikutnya, yaitu sebuah kepercayaan yang baru, yang lebih besar, yang lebih berdampak dalam hidup kita. Saudara, siapa bilang Tuhan itu tidak pilih-pilih? Keselamatan tidak pilih-pilih. Tapi untuk kepercayaannya, dia pilih dong. Yang dapat dipercaya, salah satu karakteristiknya adalah yang dapat menjaga dirinya. Nah, persoalan di sini timbul, saudara.
ada 10 orang gadis, betul? Gadis ini bicara gereja, calon mempelai Tuhan, Yesus Kristus. Dia mempelai rohani kita. Tapi di antara yang 10 ini dibagi 2. 5 bijaksana, 5 kalau menurut saya, saudara, simpel sekali. Yang bijak itu seorang yang mikirnya ke depan. Dari sekarang ke depan. Tapi yang tidak bijaksana, larut dengan suasana. Kan Alkitab mencatat di sini, mereka semua mengantuk karena mempelai lama tidak datang. Hari-hari ini kita akan lihat gereja, anak-anak Tuhan banyak yang mulai mengantuk, mulai terlena dengan hidupnya, mulai tidak lagi mengharapkan sesuatu yang baru yang Tuhan akan kerjakan. Saudara, hari ini saya mencontohkan diri saya frustasi, maaf, nggak perlu ngomong kecewa, lebay. Nggak ada lagi kamus itu di dalam hidup saya, di hadapan Tuhan. Frustasi iya. Karena kalau seorang penabur tidak melihat benihnya tumbuh, dia bisa frustasi. Tetapi harapkan sesuatu yang baru pada musim yang baru. Karena Tuhan masih bekerja. Katakan amin. Kalau dia sudah berhenti bekerja, mungkin hidupmu akan berakhir, saudara, dalam kehidupan manusia lamamu. Tapi dia setia, saudara. Dia membangkitkan kita kembali. Dia menyampaikan perkataan tegurannya, arahnya, nasihatnya kembali. Dia menghibur kita. Dia membawa kita kembali melihat bahwa Tuhan masih mengerjakan sesuatu yang baru di tahun ini. Ini sebabnya orang-orang seperti Yosua dan Kaleb. Kaleb dicatat usia 85 tahun. Dan ada fase 40 tahun. Dia berputar-putar dengan teman-temannya yang tidak percaya janji Tuhan, yang sama-sama keluar dari Mesir. Dan 40 tahun itu mungkin, saudara, dia kecewa dengan teman-temannya. Gara-gara lu nih, Tuhan tidak izinkan gua masuk ke tanah perjanjian. Tapi Kaleb bangkit kembali. Katakan amin. Katakan bangkit kembali. Saudara, orang yang bangkit kembali, dia akan mulai mengharapkan sesuatu yang baru terjadi. Karena dia tahu Tuhan bukan manusia. Settingan Tuhan jauh melampaui pikiranmu. Amin. Bukankah pikiranku dengan pikiranmu, kata Tuhan, seperti langit dan bumi? Sekali lagi, settingan Tuhan jauh. Masalahnya kalau hatimu berhenti berdetak, berdegup, yang saya maksud tuh manusia batiniahmu, engkau akan seperti Hana yang mandul itu. Ya udahlah, hidup ini seperti ini, doaku tidak dijawab. Tetapi Hana beranjak pada satu kesempatan perayaan, sudah selesai ibadah, semua keluarganya duduk perayaan di luar berpesta. Hana masih mengharapkan sesuatu yang baru di altar. Saya mengharapkan sesuatu yang baru di altar Tuhan. Iya, saya juga berharap kepada manusia. Tapi saya tidak menaruh pengharapan saya kepada manusia. Coba lihat ayat ini. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, atau berakal kalau terjemahan lamanya. Kalau saya mungkin bilang yang berpengertian. Apakah kita punya pengertian tentang bahwa kita kan memasuki fase-fase yang berbeda dalam hidup ini. Kalau pengertian itu berpengertian, artinya menyertai langkah-langkah hidup kita, pengertian itu akan mengubah dong gaya kita, gaya belanja kita, gaya konsumsi kita, gaya doa kita, gaya pendekatan kita kepada orang-orang, mengubah dong. Haleluya. Istri saya punya cerita yang menarik. Ketika dia mulai tahu Tuhan pakai dia menjadi hamba Tuhan, jadi pengkhotbah yang oleh Tuhan dan kemurahannya
menjadi berkat buat kantor-kantor. Yang dia beli bukan baju gaya lagi. Yang dia beli baju yang sekaligus bisa dipakai untuk pelayanan. Jadi berubah, saudara. Nah, dengan cara itu dia nggak repot lagi. Di awal pelayanan, kalau teman-teman yang ingat, saya selalu pakai dasi. Saya mengikatkan diri saya dengan sebuah pola kebiasaan, pakai dasi. Tapi ujungnya saya tahu, itu akan mematikan saya. Sampai saya tahu bagaimana caranya bermanuver. Tapi kalau Anda tanya, apakah abang akan pakai batik itu? Tentu tidak. Jelas tidak. Ya, jelas sekali tidak. Itu yang namanya expecting. Harapkan sesuatu yang baru. Siapa tahu mungkin besok saya khotbah dengan sepatu Keds. Saya sudah mulai di Natal gereja anak sih. Karena tidak ada komentar para tua-tua. Saudara lihat cerita nih. Waktu mereka sedang pergi, ayat 10. Kan di ayat 9 itu gadis-gadis yang bijaksana bilang nih, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Teman-teman, jangan sharing waktumu habis dengan orang-orang yang tidak menghargai waktu. Jangan sharing sumber daya, sumber hikmatmu kepada orang-orang yang tidak menghargai. Seperti wanita bodoh itu, 5 gadis yang bodoh itu. Kalau Anda sharing yang bijaksana ini berkata, nanti tidak cukup buat aku dan buat kamu. Di tahun 2023 ini Anda harus bijak memisahkan diri. Kalau tidak, Anda akan mulai mengadopsi gaya hidup mereka. Bagi seperlunya. Yang tepat memang Anda bagi. Tapi lihat cerita nih, dalam keadaan kritis. Ketika waktu lama sudah kita pakai untuk menangguh dan tidak datang mempelai. Dan ketika mereka harus menyongsong. Yang bijaksana berkata tidak. Anda bisakah berkata tidak kepada orang yang minta bantuan? Tapi dengan hikmat loh, dengan pengertian, dengan kesadaran. Bahwa setiap berkat, setiap talenta, setiap waktu, setiap peluang, setiap momen itu punya tujuan. Jangan sekedar di-sharing, gelepas. Ujungnya hidupmu tidak akan berbuah apa-apa. Gadis yang bijaksana ini, saya senang saudara. Mungkin menjadi sebuah kontroversial buat kita. Kenapa mereka pelit ya? Kan Alkitab mengajar, berbagi dong sekalipun kita tidak punya, sekalipun sedikit. Masalahnya bukan sekedar kata berbagi. Kita berbagi kepada siapa? Orang yang mau enak? Kita capek-capek bawa pelita, bawa buli, bawa minyak. Tapi 5 yang nyantai ini, 5 yang sembarangan hidupnya, 5 yang tidak tahu bahwa penantian kita masih serius. Nyantai hidupnya, biasa hidupnya. Menolak belajar dari temannya sendiri. Apalagi dari pemimpinnya. Apalagi dari pemimpinnya. Menolak belajar. Mengadopsi gaya hidup yang baik. Dari temannya sendiri. Apalagi dari pemimpinnya. Saya mau beritahu saudara. Ini jenis orang yang justru akan membuat Anda tertinggal. Akan membuat Anda tidak masuk dalam janji Tuhan. Benar, serius. Kalau Anda sharing waktu Anda, harusnya Anda doa, Anda cuman habis. Harus Anda bertekun di dalam Tuhan. Sorry, bahkan lebih ekstrim. Harusnya pemuridan. Habis. Saya mau kasih tahu, ujungnya Anda sendiri akan berkata, coba Anda lihat sini. Anda ditolak Tuhan. Anda tahu, ini penggenapan Hosea pasal 4 ayat 6. Coba Bang Horas boleh baca.
Bahasa Indonesia, umatku binasa. Coba. Ya. Nah, ini kan yang nggak biasa kan? Biasanya Bang Hadid saya minta. Hosea 4 ayat 6. Iya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Saudara, nanti Anda tahu, yang dimaksud atau yang dimaknai pengenalan itu gini, saudara. Day by day, bukan informasi doang. Kecewa, marah, gagal. Tapi Anda mau terus duduk dekat dengan Tuhan. Tuhan ajari aku buntu, aku bingung, ajari aku Tuhan. Aku gak ngerti. Sampai nanti Anda tahu, kitab Daniel itu berkata, orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Jadi Allah yang memberi kekuatan sudah menjadi Allahku. Kalau Anda doa, ya Allah Abraham, Ishak dan Yakub, apakah Anda bisa berdoa, Allah Aditya, di mana engkau? Karena dia Allah yang mau personal sekali. Nah, sekarang baca dalam bahasa Inggrisnya Bang Oras. King James ya. Bahasa Bataknya nanti ya. Oke. Hosea 4 verse 6. My people are destroyed. My people, umatku. Tuhan mengakui umatku. Tuhan mengakui jemaatku, anak-anakku. Tuhan mengakui, tetapi mereka itu are destroyed. Menjadi hancur, binasa. Kenapa? For lack of knowledge. Karena kekurangan, lack of knowledge, pengertian. 5 gadis yang bodoh ini bukan bodoh, kamus Indonesia macam-macam ya, blow on. Bukan blow on, saudara. Bukan dungu. Anda tahu, 5 gadis ini kenapa terpilih, kenapa terpanggil jadi orang yang menyongsong mempelai. Tentu sudah masuk kualifikasi, tapi ada kebebalan di dalamnya. Sama temennya saja nggak mau belajar, apalagi sama pemimpinnya. Teman-teman, perhatikan baik bagaimana hidupmu. Apakah engkau orang yang gampang dibentuk, dimodifikasi, gampang mengadopsi cara hidup yang beda, tapi itu benar, itu harusnya begitu, aku harusnya begitu. Lanjutkan, for a lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge. Jadi karena engkau sendiri yang menolak pemahaman, pengertian itu. Nah, pertanyaannya kenapa menolak? 5 gadis bodoh itu bukan tidak ada di sebuah kelas yang sama seperti kita hari ini. Ada di kelas yang sama. Dipilih, dipanggil, ditugaskan sama. Tapi kalau mereka tetap dalam sikap yang lama, pasti dia datang on time. Siapa bilang, saudara? Pasti segera dijawab. Siapa bilang? Semuanya, saudara, Tuhan tuh punya maksud-maksud yang jauh lebih dalam dan sempurna. Lanjutkan, ngomong sedikit lagi. I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God. I will also forget thy children. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan. Coba sekarang lihat Matius 25. Ayat 11 sampai 13 akan baca. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Sudah di posisi sih. Tapi masalahnya di posisi Anda siap nggak? Di posisi sih. Tapi kita sudah prepared-nya. Sudah jadi siap nggak? Saya lanjut lihat. Dia kan datang bertuan-tuan, bukakanlah kami pintu. Lihat ayat 12 ya. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Aku tidak mengenal kamu. Aku tidak mengenal kamu. Aku tidak mengenal.
sangat esensial sekali pengenalan kita akan Tuhan. Karena pengenalan kita akan Tuhan yang membuat Tuhan mengenal kita. Tuhan menyatakan perbuatan-perbuatannya kepada bangsa Israel, tapi menyatakan jalannya kepada Musa. Mari lihat Daniel pasal yang ke-11. Ayat 32. Saudara, kiranya di tahun yang baru ini, ayo, mau patah semangat, mau kecewa, mau frustasi, bangkit kembali, saudara. Kita izinkan hati kita, perasaan kita ditata ulang, dimodifikasi bahkan. Sehingga kita tahu mana yang penting, mana yang sudah tidak penting lagi. Biarlah simpanan-simpanan yang lama itu lepas. Biar berkat-berkat yang baru itu datang. Yaitu perasaan-perasaanmu yang lama yang masih kau simpan. Coba ya waktu itu. Jangan coba ya waktu itu. Aku akan lihat di depan. Haleluya. Banyak orang suka bilang gitu. Coba ya waktu itu. Coba ya waktu itu gua duluan nembak. Siapa kamu main tembak-tembak? Percaya saudara, Anda tidak kehilangan jatahmu. Amin, haleluya. Lihat Daniel pasal yang ke-11 ayat 32. Nah, ini Mas Adit boleh baca. Iya. Siap sedia. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Nih saudara, berhenti dulu sini. Orang-orang yang berlaku fasik, orang yang apa ya namanya, udah tahu janji Tuhan, udah tahu firman, udah tahu rencana Tuhan, tapi hidupmu saja gak punya rencana. Aduh, saya ketemblak banget. Bagaimana mungkin kita hidup dalam rencana Tuhan, hidupmu saja gak punya rencana? Loh, bengong ya? Pewahyuan baru. Kan emang benar, kalau engkau punya rencana, dan rencana itu sekalipun rencana dirimu sendiri, Tuhan tuh gampang masuk ke situ. Tuhan tuh gampang bilang, nah yang ini yang harusnya. Tapi kalau hidupmu saja tidak punya rencana, gimana Tuhan mau menyodorkan rencanamu? Tuhan ngomong apa sih? Ya kan, kita kan ngomong gitu. Tuhan ngomong apa sih? Rencana. Aku gak pernah belajar bikin rencana. Ya itu. Masalah banyak orang, saudara. Masalah banyak orang ya. Dia tuh sudah di kelas yang sama. Tapi ayat ini berkata berlaku fasik. Apa ya? Nolak. Itu buat kakakku aja. Aku masih aman kok. Aku gak jelek-jelek banget. Cuman jelek doang. Aku gak malas-malas banget kok. Cuman beberapa doang kok aku tunda-tunda. Coba kau tunda narik napas. Selamatlah dirimu. Beneran loh. Kadang orang tuh gitu. Aku kok gak nunda-nunda banget kok. Cuman makan aku nunda berhentinya. Orang yang sakit lambung tahulah. Kenapa tuh? Karena Anda nunda kan makan. Nunda memberikan yang patut Anda berikan. Ini bukan sekedar makanan, tapi treatment. Dan jenis orang yang seperti ini tidak menghargai pemberian Tuhan yang mahal, yaitu bait Allah, yaitu tubuhmu. Saya kasih tahu lagi, jenis orang yang begini tidak menghargai pemberian Tuhan yang paling berharga, yaitu bait Allah, tubuhmu. Jenis orang yang seperti ini tidak menghargai pemberian Tuhan yang sangat mahal. Karena kalau engkau tidak punya tubuh, jadi apa engkau? Loh, teman-teman ngerti gak sih? Kalau Anda gak punya tubuh, jadi apa kita? Pemberian Tuhan tuh berharga sekali, namanya tubuh. Tapi kalau pagi, stretching aja malas. Cuma stretching. Bukan olahraga, Anda ngerti gak sih? Namanya stretching. Gitu loh. Peregangan. Ngulet ya? Ngulet. Ngulet itu dekat sama bolet. Kalau orang Sunda bilang tuh tahu nggak? Bolet.
ubi. Jenis orang-orang yang seperti ini, saudara, tidak berpengertian. Apakah Anda punya pengertian dengan uangmu, dengan talentamu, dengan waktumu, dengan tubuhmu, dengan potensimu, dengan pengaruhmu yang kau punya? Apakah kau punya pengertian? Kalau tidak punya pengertian, tidak heran Anda di kelompok yang mana? Gadis yang? Tadi bahasanya lebih bagus kan? Apa? Kurang berpengertian ya? Ya Bang Adit ya? Yang kalau dikasih tahu 7 kali 7 ya? Mesti tambah 7 kali baru paham. Oh gitu maksud Bang Adit. Selamat Bang, jadilah gembala. Anak saya Samuel mendoakan saya, biar diberikan kekuatan menghadapi domba-dombanya. Berikan apa? Oh jemaat-jemaatnya diberikan kekuatan. Kamu kok tahu sekali ya? Kamu ngerti ya? Tanpa ku katakan kamu mengerti ya? Woi, ini dahsyat ini, tanpa ku katakan. Ngerti, itu namanya berpengertian. Anda ngerti baru dikasih tahu. Waduh, levelnya dangkal sekali. Makanya sahabat beda dengan orang-orang lain. Tapi mempelai lebih beda lagi. Mempelai, apa ya, kenal itu berdasarkan bahasa saya, aura. Karena gak perlu ngomong satu dengan yang lain. Kita udah tahu sama tahu. Tapi kalau sahabat, ya udah di sini. Kita punya memori yang baik tentang sahabat kita. Itu sebabnya kita nggak ragu. Malam buta datang, tolongin gue dong, bantu gue nih. Alkitab cerita begitu loh, datang ke rumah sahabatnya. Tapi kalau engkau tetangga aja bukan, mendaftar aja nggak mau. Anda pernah ikut sebuah klub? Ada kan kewajiban dan haknya kan? Kalau Anda setuju contreng. Di ujung dari semua contreng itu apa? Submit. Waktu mau klik itu, waduh, gak enak nih, ada bulanannya nih. Makanya tentukan siapa dirimu di rumah ini. Kalau Anda mau jadi anak, jadi orang yang mau dibimbing, mau jadi murid, mau jadi partisipan, Tuhan tuh gak marah, gak kecewa. Dia bersedia, dia nampung semuanya. Tapi beda saudara, penerimaannya. Anak tentu kan menerima warisan. Anak tentu di mana-mana diingat, dikenang. Oh, sang bapak itu ditinggalin sama si bungsu. Masih jauh, compang-camping. Bukan bau embe. Bau pigi. Tapi si bapak itu, bapak nih dengerin saya, bapak. Apa yang dilakukan? Dia peluk. Ada kasih dan penerimaan. Bukan cari untung sama anak. Kalau Anda tahu, saya tidak pernah cari untung sama Anda. Gak pernah. Sorry. Saya ngajarin tentang perpuluhan untuk apa sih? Untuk hidupmu sendiri. Saya ngomong apa adanya di rumah ini. Tapi kalau Anda tidak nangkep perkara rohani, ya susah. Lihat cerita ini saudara. Dan orang-orang yang berlaku fasik ayat 32 terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad. Kalau Anda baca terjemahan lain menarik. Dibujuk itu dengan cara dipuji. Dipuji. Tapi sisi manusiawi dagingnya dipuji. Ujungnya kerohanian Anda makin merosot, kerohanian Anda makin redup,
kerohanian Anda makin tidak terukur. Kenapa? Anda mulai mengukur perkara-perkara lahiriah Anda. Kita mulai mengukur perkara-perkara manusiawi daging kita. Apa posisi kita? Berapa saldo kita? Ada yang salah nggak? Enggak. Tapi kalau itu jadi prioritas, tinggal tunggu waktu. Semua tertidur, mempelai datang, kita tidak punya persiapan minyak. Lanjut, saya mau sampai kepada poin ini. Dikatakan begini, ayat 32b-nya. Tetapi umat yang mengenal, baca sama-sama. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Yang dimaksud mengenal Allahnya seperti saya tadi terangkan. Tuhan ingin menjadi, aku Bapamu Asih. Aku Allahmu Melisa. Tuhan pengen menjadikan dirinya personal buat kita. Dan pengenalan kita dengan pengenalan orang lain itu beda. Beda. Cara kita ditolong tuh beda. Mas Adi. Cara kita ditreatment oleh orang tua kita beda. Saya dengan istri saya punya pengalaman dengan Tuhan yang beda. Makanya kalau Anda dimuridkan oleh saya selalu bilang, jangan hanya datang ke saya, datang sama kakak juga. Banyak lagi Anda bisa terima kasih karunia yang ada padanya. Belum tentu ada sama saya. Kalau kita berpengertian, kita akan lolos dari kesempatan di mana kita ditolak. 5 gadis yang fasik, bodoh, tidak berpengertian, yang karakteristiknya dari temannya saja nggak bisa belajar, apalagi dari pemimpinnya. Ayat ini berkata akan tetap kuat dan apa katakan? Bertindak. Saya mau tutup saudara. Kuota yang Tuhan beri sama hidupmu terbatas. Minyak dalam buli yang dipunyai oleh 5 gadis minyak sana. Dengerin baik-baik. Apa yang Anda punya itu terbatas. Izinkan bertambah-tambah. Jangan dihambur untuk kedaginganmu. Supaya engkau diterima oleh orang lain. Diterima oleh orang lain. Anda hamburkan. Dan tidak heran. Kita mulai mengadopsi sesuatu yang sebetulnya Tuhan mau tutup. Tutup. Ini jalur yang membuat engkau kosong lagi. Aku tambahin juga kosong lagi. Sudahkah kita tahu bahwa ada tujuan-tujuan yang Tuhan beri kepada kita? Pada setiap kepercayaannya, potensinya, talentanya. Kalau engkau fokus di situ, engkau tidak pernah akan dilupakan dan ditinggalkan Tuhan. Saudara, kadang-kadang ya, ada orang-orang yang mendengar firman itu gak serius. Dia dengar, tapi dia gak perhatian. Dia punya perhatian itu ke tempat yang lain. Ke sesuatu yang lain. Apakah Anda seorang yang mengharapkan sesuatu yang baru dari Tuhan? Tentu fokusnya kepada Tuhan. Yesus berkata begini. Dengan saya, Yesus berkata begini. Orang yang menerima kamu, dia menerima aku. Kepada murid-muridnya. Orang yang mendengarkan kamu, mereka mendengarkan aku. Saya berdoa Anda paham perkara rohani. Kalau Anda hanya lihat saya dalam wujud fisik saya yang terbatas ini, dan Anda tidak mau mengarahkan telingamu kepada Tuhan dengan baik, semua itu di tangan kita. Apakah kita 5 gadis yang bijaksana? Apakah kita 5 gadis yang bodoh? Bartimeus punya waktu dan kesempatan yang sama dengan orang banyak di jalan yang Yesus lewati. Tapi Bartimeus putus asa dan dia bangkit lagi. Ketika dengar itu Yesus anak Daud. Saudara, Tuhan kita mencari orang-orang yang punya pengharapan yang membuat dia mengizinkan dirinya tidak tertidur, tidak terlelap,
sampai yang diharapkan itu terjadi. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan itu ada. Tuhan itu mendengar doanya. Dan yang paling utama, aku tidak boleh tertidur apalagi terlelap. Karena aku punya minyak pengenalan akan Allahku. Mari kita bangkit berdiri.